saya mendapatkan tugas untuk memberikan tentang standar PMKP. Bapak dan Ibu teman-teman sekalian, saya dengan senang hati untuk membagikannya dalam bentuk PPT, sehingga nanti kalau misalnya ada mau menggunakan untuk menginspirasi yang lainnya atau mengajak yang lainnya, saya persilahkan. Menu yang disajikan untuk siang hari ini, namanya menu sengaja ya, karena ceritanya mau traktir nih, supaya nggak pada istirahat, nggak pada tidur. Ada seperti kita ketahui PMKP ada berapa ya? Ada berapa standar PMKP, Nje? Boleh barangkali menulis di chat ada berapa standar PMKP di 2024? Boleh barangkali ada yang ngetik di chat supaya kita semua bisa melihat. Saya bisa nggak ya ngelihat chatnya teman-teman, J? Oh, atau di kolom ini, J, di kolom question ya? Oh, oke, betul sekali. Terima kasih yang sudah menjawab. Iya ya, saya komunikasinya harus pakai Q&A nih ya. Baik, terima kasih banyak. Betul, ada 11 PMKP. PMKP 1 akan bicara tentang komite dan timnya, regulasi serta program PMKP. PMKP 2 akan bicara tentang pemilihan, tentang bagaimana mengelola indikator, dan gimana caranya keselamatan pasien bisa terintegrasi di dalam pembicaraan tentang indikator. Jadi, saya tahu mungkin sama seperti saya dulu indikator tuh di bawahnya subkomite mutu, lalu kemudian yang insiden keselamatan pasien di bawahnya keselamatan pasien, tapi PMKP 2 meminta supaya kita bersinergi. Gitu ya, meskipun dua kamar atau dua bilik tapi bisa saling menginspirasi. PMKP 3 bicara tentang jenis-jenis indikator yang diminta untuk diukur, lalu kemudian cara pengumpulan indikator namun difokuskan pada pembuatan profil atau kamus. Minta maaf karena namanya bisa beda-beda, tapi saya bisa katakan profil atau kamus. Lalu kemudian PMKP 4 tentang pengumpulan data atau yang kita sebut sebagai agregasi. Lalu gimana cara melakukan analisis yang lumayan sederhana. Lalu kemudian gimana sih cara melakukan analisis? Nanti saya memberikan beberapa contoh. Lalu gimana caranya melaporkan kepada direktur dan dewas setiap 3 bulan? Dan gimana caranya kita harus juga punya kewajiban untuk melaporkan INM dan IKP. Terima kasih tentunya Bu Evi, Dr. Irna yang telah berbagi data tentang pelaporan INM dan IKP. Lalu kemudian PMKP 5 tentang validasi, semua hal tentang validasi. PMKP 6 bicara tentang perbaikan mutu dan dipertahankan, jadi perbaikan dan dipertahankan. Di sana ada 2 topik terutama yang utama, yaitu terkait dengan PDSA. Lalu kemudian yang kedua tentang clinical pathway, gitu ya, PMKP 7. Dan kemudian PMKP 8 tentang keselamatan pasien, sistem pelaporan insiden, gimana RCA dan investigasi sederhana, serta menuliskannya dalam tindakan perbaikan. PMKP 9 tentang laporan insiden dengan tren yang harus dipantau, serta gimana cara melakukan analisis serta pelaporan untuk topik-topik tersebut. PMKP 10 bicara tentang survei budaya keselamatan pasien dan program perbaikannya, serta PMKP 11 tentang manajemen risiko. Selesai deh tugas saya, nggak nyampe 15 menit ya. Begitu saja Bapak dan Ibu, cukup? Nah, gitu, karena saya yakin kalau standar pasti bisa baca sendiri gitu ya. Oleh karenanya saya tidak ingin memandu membaca. Tapi mari yuk kita sama-sama menyiapkan kira-kira bukti apa sih yang harus kita berikan pada waktu kita dinilai. Siapa yang menilai sebenarnya bukan hanya surveyor, meskipun kita bicara tentang standar akreditasi. Yang bisa mengaudit adalah dari Dinas Kesehatan. Tapi juga yang bisa mengaudit adalah beliau-beliau yang termasuk Dewan Pengawas, pimpinan rumah sakit kita, siapapun bisa gitu. Jadi, yuk sama-sama sekali lagi saya minta maaf untuk tidak menampilkan ayat per ayat gitu. Saya yakin Prof. Dr. Bapak dan Ibu bisa membacanya sendiri. Tapi mari kita coba untuk implementasikan. Untuk saya, standar PMKP merupakan standar kolaboratif. Kalau mau lebih sederhana bahasanya, standar yang mempersatukan semua standar. Dari mana asal saya mengatakan hal itu adalah karena ini.
Tidak ada satupun standar yang tidak terkorelasi dengan PMKP. Mengapa? Karena standar-standar tersebut bicara tentang gimana caranya meningkatkan mutu dan keselamatan. Udah jelas tuh. Satu-satunya standar yang bunyinya ada kata mutu dan keselamatan pasien ya cuman PMKP. Tapi bukan PMKP saja yang bertanggung jawab untuk itu. Semua standar menuju ke sana. Gimana caranya meningkatkan mutu? Ya melalui layanan dan tata laksana yang disediakan. Sehingga meskipun standarnya ada di manajerial, tetapi sebenarnya juga bisa lintas kelompok standar. Jadi bisa juga ke pelayanan pasien. Apa yang PMKP sumbangkan kepada standar yang lain? Yaitu kemampuan untuk agar data yang ada itu bisa diproses. Ya kan? Misalnya asesmen pasien ada datanya. Nah, itu gimana cara prosesnya? MIRS ada close medical record review atau review rekam medis tertutup. Ada datanya. Terus diapain? Teman-teman dari PKPO, ada datanya? Pasti ada. Terus diapain? Nah, PMKP menjadi dasar untuk data-data itu semua bisa digunakan. Yang kedua, PMKP juga membantu agar insiden keselamatan pasien itu bisa dikelola dengan baik. Sebagai contoh, kalau saya mengatakan bahwa ada insiden terkait dengan pembedahan atau anestesi, itu harusnya terkait dengan standar PAB seperti yang kita ketahui bersama. Tetapi di PMKP 9 ada topik tentang anestesi dan sedasi. Kita tahu bahwa semua yang terkait dengan infeksi sampai pasien terinfeksi, mau IDO, mau sebagainya, ada di PPI. Tetapi kita tahu bahwa kalau ada tren meningkat terkait dengan insiden infeksi, juga dibahas di PMKP. Jadi, PMKP betul-betul menyediakan keterampilan dasar. Kalau tadi data, prosesnya gimana caranya supaya valid, proses data yang sudah ada di proses itu juga menjadi sumbangannya PMKP. Karena PMKP mengajarkan tentang analisis. Dan kembali lagi, resikonya dikumpulkan, insiden dikumpulkan. Kalau tidak kemudian tidak diapa-apakan, tidak dijadikan peta risiko, tidak dilakukan RCA atau investigasi sederhana, buat apa? Gimana bisa kita katakan, sudah kok, sudah saya perbaiki. Sudah kok, saya sudah melakukan inovasi. Buktinya mana nggak ada. Itu semua akan bisa dijawab dengan PDCA atau PDSA yang ada di PMKP. Jadi sekali lagi, mari kita mensyukuri kapasitas kita boleh bekerja di area PMKP, karena memang kita menjadi standar pemersatu semua standar yang ada. Lalu kemudian yang kedua, untuk saya standar PMKP merupakan standar integratif. Kenapa integratif? Akan saya buktikan dalam file-file ini. Yang pertama, saya tahu ya, saya merasakan itu bertahun-tahun gitu ya. PMKP 11 itu PMKP tentang apa? Dokter, Bapak, dan Ibu sekalian. Apa itu? PMKP ini kalau yang minta file itu kesalahan ada pada saya ya, minta maaf ya, baru mengirimkan belum lama panitia. Tapi oke, teman-teman, PMKP 11 tentang apa? Tentang apakah PMKP 11 sudah benar sekali. Terima kasih banyak manajemen risiko ya. Tapi kerasa nggak ya? Mungkin saya aja deh, teman-teman yang lain nggak usah. Tapi selama kurang lebih 9 tahun saya bertugas di Mutu gitu ya, hampir separuh lebih saya tuh merasa udah kehabisan energi kalau mau ngomong soal risiko. Karena dia ada di PMKP 11. Energi saya tuh full-fullnya kalau ngomong soal indikator. Udah tinggal separuh di insiden, di Manris udah tinggal berapa persen gitu, 10%. Padahal dalam perjalanan saya akhirnya bisa mengatakan bahwa manajemen risiko justru jantung dari mutu dan keselamatan pasien.
Karena kalau bicara tentang pencegahan, kecuali kita mau jadi orang Indonesia pada umumnya ya, yang kebentur dulu gitu baru apa namanya melakukan sesuatu. Mudah-mudahan enggak ya teman-teman enggak begitu. Kan kita nggak mau begitu ya. Pasien kenapa-napa dulu gitu baru kita memperbaiki. Atau ada staf kita dulu yang cilaka gitu ya baru kita mau ngapa-ngapain. Mudah-mudahan kita nggak begitu. Oleh karenanya kekuatan yang paling penting sebenarnya adalah integrasi atau identifikasi risiko. Jadi manajemen risiko. Ini siklusnya manajemen risiko seperti yang kita sudah ketahui sama-sama. Nanti lebih komplit kita bicarakan di PMKP 11. Lalu kemudian di risiko, di upaya mitigasi, kita sebenarnya merencanakan sesuatu. Sebenarnya sangat bagus bila upaya mitigasi tersebut kemudian diubah menjadi indikator apa namanya sebuah indikator atau bisa kita lakukan audit. Mengapa? Karena kalau upaya mitigasi risiko direncanakan tapi kemudian tidak pernah dijadikan indikator, yang saya rasakan adalah nggak bakal dikerjain. Ya, padahal kita sudah menghitung risiko sehingga mengatakan bahwa ini risiko prioritas. Contohnya, kebakaran. Kita katakan bahwa risiko prioritas di bidang fasilitas itu kebakaran. Dia juaranya. Lalu apa yang mau dilakukan? Oh, kita akan perlengkapi APAR, nggak ada yang kadaluarsa. Kita lakukan pelatihan APAR. Kita lakukan simulasi. Itu upaya mitigasi itu. Yang udah kayak syair-syair aja kita tuliskan gitu. Tetapi tanpa indikator, kecil kemungkinannya kita untuk melakukan. Contoh indikator apa? Kita bisa ngomong tentang persentase staf yang mengikuti apa namanya simulasi misalnya. Saya tahu dokter adalah manusia paling sulit untuk diajak simulasi, gitu kan ya. Pada waktu terjadi kebakaran kan nggak bisa pilih-pilih. Oh, sekarang sedang tidak ada dokter, mari kebakaran kan nggak bisa begitu gitu. Tapi beliau adalah termasuk saya populasi paling sulit untuk melakukan simulasi. Nah, ini contohnya nih. Kalau indikatornya ada tentang seperti itu, maka kita akan eager untuk supaya semua orang itu ikut simulasi. Demikian juga dengan APAR dan yang lainnya. Nah, di tengah-tengah ini mungkin saja apa yang kita rencanakan bleset. Atau insiden kan sesuatu yang tidak pernah kita rencanakan. Ternyata ada yang di luar perhitungan pada waktu upaya mitigasi sehingga terjadi insiden. Jadi terlihat sekali bahwa integrasinya, meskipun PMKP-nya terkesannya fragmented, sendiri-sendiri, tetapi sebenarnya ini menjadi satu kesatuan. Mudah-mudahan teman-teman ketika karena gitu kan ya, saya sih merasakan dan sering dapat pertanyaan kalau mengirimkan undangan, Vita apalagi nih undangannya tentang peta risiko Prof. Udah datang. Nggak lama kirim lagi undangan apalagi nih Vita tentang penentuan indikator Prof. Apalagi sih kamu terus-terusan deh mutu nih mengganggu sekali. Katanya pentingnya untuk pelayanan kok terus-terusan mutu mengganggu. Jadinya begitu. Tapi kalau kita menyadarkan kita semuanya sadar bahwa dimulai dari resiko, lalu kemudian Prof nggak usah capek-capek memikirkan indikator, ambil aja Prof dari mitigasi risiko, ambil aja Prof nanti dari insiden. Maka nggak usah bingung untuk mencari indikator, nggak usah, aduh indikatornya apa ya enaknya ya gitu. Seperti kita butuh wangsit gitu ya untuk mendapatkan topik indikator. Oleh karenanya itulah yang mau saya sama-sama ajak teman-teman untuk kita bisa mengelola ini dengan lebih baik. Saya masuk ke PMKP yang pertama tentang pengelolaan kegiatan PMKP. Jadi, kalau mau ngomong tentang ini, kuncinya adalah bikin program mutu dan keselamatan pasien. Prof, dokter, Bapak, dan Ibu, teman-teman sekalian, kenapa sih saya kuningin kata program? Ini bukannya tanpa maksud, tapi ada maksudnya. Disebut program karena artinya dibuat dengan waktu tertentu. Kita tahu bahwa PMKP meminta program mutu itu per tahun. Jadi nggak bisa nih saya habis akreditasi tahun 2022, maka saya nanti bikin program mutunya entar tahun 2026. 2023, 2024, 2025 nggak ada program mutunya. Karena dipersyaratkan bahwa program mutu itu per tahun. Gitu ya. Dan emang kenapa sih kok harus per tahun? Karena di dalamnya ada pengukuran-pengukuran indikator. Mungkin kalau INM memang belum berubah,
Tapi apakah indikator mutu prioritas rumah sakit dan indikator mutu prioritas unit nggak berubah sama sekali dalam 5 tahun? Nanti nunggunya pas reakreditasi aja gitu kan ya, hemat energi, hemat biaya. Tapi sebenarnya yang itu yang terjadi. Apa ya iya indikatornya sama melulu 5 tahun? Katanya perbaikan berkelanjutan. Kok bikinnya 5 tahun sekali? Berkelanjutannya di mana? Katanya ada PPK SIPI yang bisa saja berubah-ubah, kecuali memang belum tercapai. Di saya tuh begitu tuh, PPK SIPI-nya nggak tercapai-tercapai. Jadi boleh lanjut terus. Tapi lah kalau tahun pertama aja udah 100%, mau dilanjutin lagi gitu ngukurnya tahun depan? Apa nggak bosan? Gitu loh. Padahal sementara ada penyakit-penyakit lain dan PPK SIPI yang baru yang belum diukur efektivitas atau efisiensinya. Lalu kemudian mau bicara tentang dampak efektivitas dan efisiensi gitu ya. Katanya kalau saya ya, saya emang ngecapnya nomor satu tuh. Kalau lagi pengen punya mau pasti deh satu. Ayo dong beliin alat MRI. Kenapa? Antriannya tinggi, angka kematiannya besar, membuat kepuasan pasien rendah. Paling pinter. Begitu udah dibeliin, diem aja. Apakah antriannya menurun? Nggak pernah lapor. Apakah memang keselamatan pasiennya lebih baik? Nggak ada yang bilang. Sehingga dari mana sebenarnya dasar kita mengatakan bahwa perbaikan itu betul-betul tercapai dengan pengadaan sesuatu? Hampir mirip dengan saya beli apa ya, pita rambut deh kayaknya. Beli aja pita rambut, beli tiap tahun, tapi nggak mengubah apapun gitu. Nah, kita mau melihat itu gitu. Bukankah kok misalnya tadi saya berikan contoh MRI gitu. Wah, itu kan nggak murah. Dibelikan itu nggak ada bukti nyatanya meningkatkan layanan, sementara obat jadi kosong gara-gara uangnya buat beli itu. Oke, jadi terlihat sekali bahwa PMKP merupakan kerja yang sangat penting termasuk untuk mempengaruhi TKRS. Dari mana TKRS mengambil keputusan kalau misalnya PMKP-nya datanya tidak kuat? Oke, jadi pelaporan dan analisis data insiden menjadi satu hal yang penting. Penerapan SKP, sasaran keselamatan pasien misalnya. Kalau kita tidak pernah melaporkan data tersebut, apa ya iya tetesan air yang berasal dari atap akan diperbaiki? Kalau kemudian kita nggak pernah, atau tetesan air dari AC, tetesan air dari wastafel akan diperbaiki gitu. Padahal bisa menyebabkan insiden keselamatan baik pasien maupun staf. Kalau tidak ada sama sekali kontrak yang dievaluasi gitu ya. Saya pernah merasakan ini Bapak dan Ibu karena posisi saya di pengendalian layanan operasional sekarang adalah menganalisis kontrak. Bagaimana saya mengatakan bahwa kontraknya ini bagus gitu dengan vendor A? Setidaknya ya semenjak kami melakukan evaluasi, ada 2 vendor kami yang nggak pernah itu dapat ini loh, dapat SP. Padahal sudah bertahun-tahun kerja sama kita sama beliau gitu. Tapi dengan adanya program evaluasi kontrak, ya minta maaf. Kenapa kita harus terus-menerus apa namanya? Kita ini kan yang punya uang kita ya. Kita yang beli dan kita yang bayar. Kenapa kok kita mau dikasih barang nggak bagus gitu sama vendor kita? Dan yang terakhir adalah masalah pelatihan mutu serta umpan balik. Jadi, Prof. Dr. Bapak dan Ibu, kotak-kotak yang ada di atas itulah isi program mutu dan keselamatan pasien. Monggo kalau mau dilihat, benar gak ya kalau dibuatnya tiap kali mau akreditasi aja? Kan enggak. Jadi benar sekali bahwa memang membutuhkan waktu per tahun dan ini sesuai dengan TKRS 4. Sekali tepuk 2 nyamuk PMKP 1 dapat, TKRS 4 dapat. Gitu ya. Nah, hal lain yang mau muncul kenapa namanya program karena ada konsekuensi budget. Jangan program mutunya bagus banget, tetapi budgetnya nggak ada. Bilangnya pelatihan ini, pelatihan itu untuk meningkatkan keterampilan di populasi-populasi khusus, budgetnya nggak ada. Dan
Program mutu dan keselamatan pasien seperti yang kita ketahui ditandatangani oleh direktur dan dewan pengawas. Jadi, peluangnya mau apa? Nih ya, yang saya lakukan daftar dosa saya nih, saya berikan pada Prof. Dr. Bapak Ibu. Tadi satu, dibuat hanya kalau mau akreditasi. Dua, isinya sami mawon, sampulnya doang yang diganti. Ini teh 2022, tapi saya ganti sampulnya menjadi 2026. Tanda tangan Pak Dewa sama tanda tangan direktur ada di situ loh padahal. Dan kemudian mereka harusnya ACC soal budgetnya. Nggak kemudian nggak ada uang, tapi RAB-nya ditandatangani di dalam program mutu. Jadi ini betul-betul sesuatu yang harus kita pikirkan sama-sama. Siapa yang membuat program mutu ini? Di dalam PMKP 1 disampaikan ada tim perumus untuk program mutu dan keselamatan pasien. Ada tim pelaksana dan ada tim monef. Tim pelaksana bisa melibatkan semua unit, orang IMP unit punyanya semua unit. Tapi tim perumus mungkin tidak. Tim monef mungkin tidak. Gitu ya. Jadi itu yang dimintakan. Jadi bukan semata-mata pokoknya bikin SK komite mutu beres. Enggak. Karena kita tahu barangkali PPK SIPI apakah punyanya komite mutu? Ya, saya sih nggak mau. PPK dan SIPI itu tugasnya komite medis. Jadi udah ketahuan tuh, program mutu dan keselamatan pasien bukan punyanya komite mutu dan keselamatan pasien saja. Ini punya banyak orang. Oke, kontrak klinis manajerial bukan punya kita saja. Pelatihan mutu dan keselamatan pasti ada perannya teman-teman diklat. Gitu ya. Jadi terlihat sekali bahwa ini tuh program mutu rumah sakit, bukan program mutunya KMKP. Lalu kemudian ada pemantauan berkala yang tentu saja artinya ada indikatornya, ada pengelolaan insiden, ada manajemen risikonya. Jadi mulai ini ya, mulai membiuskan ya. Dari tadi saya ngomongnya itu terus kan, indikator, insiden, risiko itu melulu kan, karena ya memang terintegrasi dalam semuanya. Oke, ini contoh saja bangunan kami tentang struktur. Jadi kalau bicara tentang program mutu terlihat, oke lah komite mutu yang pertama. Tapi dia berkolaborasi dengan komite-komite yang lain. Dia juga misalnya PPI, misalnya komite medis untuk PPK SIPI. Lalu kemudian dengan Kesling dan K3, karena kita tahu juga bahwa ada risiko yang terkait dengan fasilitas. Juga terkait dengan semua unit kerja, karena di sanalah nanti para pengumpul data itu ada. Oke, Dewas juga disebut karena TKRS 1 dan beliau tanda tangan. Jadi hati-hati ya yang suka ganti sampul kayak saya, taunya Dewas sama direkturnya udah ganti. Gitu ya. Jadi hati-hati juga apa namanya untuk copy paste-nya. Lalu kemudian pengumpul data dan validator ada di unit kerja. Jadi kalau dibilang tentang struktur atau bangunan, ya seperti ini. Kalau kita ngelihatnya melulu cuman yang di tengah ini, percayalah bahwa kesannya akreditasi cuman urusannya satu orang atau sekelompok kecil orang. Atau mutu dan keselamatan hanya urusannya sekelompok kecil orang yang ada di mutu dan keselamatan. Mana tahan, nggak bakal mungkin itu terjadi. Ya, jadi mudah-mudahan dengan struktur ini kita jadi tahu siapa sebenarnya teman kerja kita. Tapi sekali lagi ini hanya contoh saja. Buat saya standar PMKP merupakan standar perubahan. Jadi tadi kolaboratif karena mempersatu, integratif karena menunjukkan korelasinya antara risiko, insiden, dan indikator. Dan sekarang tentang perubahan. Nah, perubahan yang diminta dimulai misalnya salah satunya dibuktikan dengan indikator ini. Jadi kita bisa lihat di sini inilah indikator-indikator yang diminta mulai dari pemilihan, pengumpulan, analisis sampai koordinasi integrasi. Inilah isinya dari PMKP 2 sampai 3. Kalau mau dan ternyata ini terkait juga dengan TKRS 2 dan TKRS 5. Jadi sebenarnya sekali tepuk dua nyambung. Pun kalau kita mau kerja sebagai Pokja, saya yakin komite mutu ada di Pokja PMKP dan ada di Pokja TKRS.
udah pasti gitu ya. Jadi saya selalu setuju gitu ya. Dokter Joti dulu mengajarkan kepada saya bahwa nggak ada tuh sistem Pokja. Setuju saja dengan Pokja, tetapi Pokja bukan berarti orang-orang yang mengerjakan tugas tanpa korelasi apapun. Jadi buat saya komite mutu wajib ada di TKRS dan wajib ada di PMKP di Pokja tersebut karena tupoksinya ada di sana. Oke, nah ini semua tentang indikator sebenarnya ada di PMKP 2 sampai PMKP 6. Nah, saya itu di RSCM punya ini nih, punya daftar isi seperti ini. Ini sebuah pengalaman nih, karena dulu surveyornya tanya, indikator ini kenapa dipilih? Boleh lihat tabel apa namanya cara menetapkan prioritasnya? Nah, lo, waktu itu saya sulit menunjukkan. Lalu kemudian mana lihat profil atau kamusnya, nyari lagi. Mana formulir pengumpulan datanya baik yang kosong maupun yang udah terisi, nyari lagi. Formulir validasi data nyari lagi, nyari lagi, nyari lagi. Ini di level KMKP, di level komite mutu. Gimana kalau beliau, para surveyor, nanyanya di level unit? Apa enggak tambah besar deg-degannya? Oleh karenanya kami mencoba menyusun ini daftar isi. Dan KMKP melakukan apa namanya supervisi dengan melihat ini. Jadi kita punya map yang lengkap isinya. Ntar tinggal bilang aja surveyornya mau minta apa. Formulir validasi data seret ambil dari map gitu. Mana bukti analisis datanya seret ambil dari map. Nggak usah merasa deg-degan lagi, nggak usah lari sana lari sini pontang-panting untuk mencari data ini. Ya, jadi lebih rapi karena itu tandanya bahwa memang indikatornya dikelola dengan baik. Oke, kita diminta untuk mengumpulkan indikator nasional mutu gitu ya. Namun sayangnya kalau dilihat dari sini minta maaf kalau kecil karena mau memasukkan semua provinsi, ada cukup banyak provinsi yang masih ada di warna kuning, oranye ataupun merah, agak merah gitu ya. Nah, ini akan sulit tentunya buat kita untuk terakreditasi ulang bila kita tidak punya kepatuhan yang baik. Bukannya, apalagi kalau sampai kita nggak pernah sama sekali melaporkan gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran buat kita. Oh, saya ternyata harusnya melaporkan INM dan IKP itu ke kementerian. Karena itu akan menjadi dasar pencapaian dari PMKP 2. Gitu ya. Oke deh. Selain INM, kita tahu bersama bahwa kita juga diminta untuk melaporkan indikator prioritas rumah sakit atau mengelola atau memiliki indikator prioritas rumah sakit. Nah, di sana bersama dengan TKRS sudah ditetapkan indikator prioritas rumah sakit itu isinya apa aja, gitu ya. Indikator sasaran keselamatan pasien, sebenarnya indikator keselamatan pasien sekarang sudah 8, bukan 6 lagi. Karena ada yang beranak kan ya, SKP 3 dan SKP 6 punya anakan. Sehingga sebenarnya jumlahnya harusnya 8. Tapi oke lah, 6 juga nggak apa-apa. Jadi harusnya masing-masing SKP punya indikator. Pelayanan klinis prioritas minimal 1. Tujuan strategis rumah sakit minimal 1. Perbaikan sistem minimal 1. Manajemen risiko minimal 1. Untuk kita yang rumah sakit pendidikan, diminta kalau ada penelitian, ya penelitian, pendidikan kedokteran minimal 1 bila ini relevan. Cuma kan suka gitu ya, saya pun merasakan gitu. RSCM rumah sakit pendidikan bukan iya, tapi pas nanti mau survei pengennya ngakunya enggak gitu ya, supaya nggak harus apa namanya punya indikator ini. Tapi enggak ya, kalau teman-teman sih jujur gitu ya. Tapi saya suka begitu tuh godaannya gitu ya. Biasanya ada siswa perawat gitu misalnya terus mendadak mau akreditasi nggak ada gitu ya, nggak ada muridnya. Indikator prioritas unit kerja juga sama gitu. Jadi inilah yang dimintakan oleh apa namanya standar PMKP. Ini contoh-contoh indikator yang mungkin nanti bisa dipilih dari SKP 1 aja ada dua pilihan. Jadi nanti kita perlu menentukan prioritas yang mana nih yang mau dipilih gitu. Ini aja ya yang contoh kedua nih yang SKP 1 coba. Itu kan bisa di breakdown ya.
pada saat pemberian layanan, pada saat tindakan, makanan, pengobatan, ini aja bisa di breakdown gitu ya, untuk diadu mana yang lebih prioritas dibandingkan yang lain. Sekali lagi, saya tidak mengatakan ini semuanya ya. Ini saya kumpulkan supaya teman-teman bisa mendapatkan inspirasi untuk menentukan prioritas. Namanya prioritas ya lebih dari satu, tapi kemudian ditentukan satu yang paling prioritas. Jadi ini beberapa contohnya. Ini juga sama nih, SKP 3.1 cuman satu baris. Enggak. Bandingin antara penyimpanan, siapa tahu sama ini penyimpanannya bagus, pengelolaannya yang kurang bagus. Siapa tahu penyimpanan pengelolaannya bagus, pemberiannya yang kurang bagus gitu. Jadi kita mau melihat pada apa namanya, mana yang prioritas. Ini SKP 4, SKP 5, 6, dan 6.1. Sekali lagi silahkan dipilih. Ini kebersihan tangan cuma satu, belum tentu. Nanti saya berikan contoh ya waktu kita ngomong di bawah. Oke, ini yang terkait dengan pelayanan klinis. Kan kita sesuaikan dengan programnya pemerintah kan ya, bahwa ada pelayanan-pelayanan tertentu yang kemudian ada tema-tema indikatornya. Ini saya koma-komain aja ya, tapi ini bisa diadu nih antara intervensi vaskular dengan kateterisasi jantung dengan bedah jantung terbuka. Itu bisa diadu. Demikian juga misalnya diabetes antara manajemen gula darah sama pencegahan luka sama perawatan kaki diabetes gitu misalnya. Bisa diadu. Sekali lagi ini hanya inspirasi saja tergantung apa yang ada di rumah sakit dokter Bapak dan Ibu sekalian. Tergantung dari rencana unggulan. Nah, kayak gitu tuh contohnya apa ya, iya sampai dari akreditasi sampai reakreditasi layanan jantung melulu. Kan kayaknya enggak ya. Siapa tahu ada layanan lainnya juga yang layak untuk mendapatkan perhatian. Nah, sisanya diambil dari mana? Diambil, berita gembiranya adalah diambil dari peta risiko. Ya, tadi SKP udah, pelayanan klinis prioritas sudah. Nah, sisanya, sisa topik indikatornya diambil dari peta risiko dan rencana mitigasinya. Jadi terima kasih banyak Kementerian Kesehatan yang mengumpulkan kita hari ini, karena tepat banget nih November Desember adalah masanya bikin peta risiko. Karena supaya dari peta risiko itu kita bisa pilih-pilih indikator mana yang mau kita jadikan prioritas untuk tahun 2026. Oke, kita tahu bersama menurut standar TKRS bahwa yang namanya risiko itu ada 5, itu kan ya. Nih, meskipun menurut regulasi yang terbaru nambah 2, ada legal sama fraud. Tapi kalau standar akreditasi masih 5. Nah, apa sih isinya strategi visi misi? Nanti kita lebih rinci ya. Termasuk di sini reputasi terkait dengan insiden keselamatan. Ini yang diminta oleh standar PMKP 2 bahwa ada integrasi antara laporan insiden dengan pemilihan indikator. Karena dia bisa memberikan inspirasi tentang indikator apa yang ada di sana. Sebagai contoh, saya mengelola data IKP, terima kasih banyak saya diberikan akses untuk itu, untuk belajar. Juara insiden kita tuh insiden jatuh, mau KTD ke, mau sentinel, insiden jatuh. Itu pasti munculnya dari laporan insiden. Mau dijadikan indikator, top markot, top, wajib malah. Gitu ya. Jadi jangan tahu-tahu insidennya apa, telinga tergores. Telinga tergores, emang berapa banyak pasien di sana yang telinganya tergores sampai mengalahkan insiden jatuh gitu ya? Kan jadinya nggak cocok gitu ya. Nah itu contohnya saja. Oke deh, baik. Untuk apa namanya, kategori strategi, kita bisa dapat inspirasi tentang indikator mutu prioritas rumah sakit yang temanya tujuan strategis. Karena di sini ngomong tentang Renstra. Ngambil di KPI-nya Renstra juga boleh. Disitulah sumbernya. Tentang perbaikan sistem itu bisa di operasional. Meskipun perbaikan sistem juga boleh sih di kepatuhan. Gitu ya. Jadi inspirasinya dari peta risiko.
Untuk manajemen risiko ya tinggal dipilih-dipilih mana yang mau diambil dari peta risiko kita. Boleh sekali. Oke, jadi peta risiko memang menjanjikan begitu banyak ide untuk indikator. Jadi yuk sama-sama. Kalau saya boleh usulkan timeline ya. Yang pertama, kumpulkan dulu orang-orang di rumah sakit untuk membahas insiden. Kenapa insiden? Karena dari insiden kita bisa belajar. Adakah insiden yang masih mungkin terjadi di tahun mendatang? Kalau masih ada kemungkinan, maka itu tandanya insiden itu bisa menjadi risiko tahun depan. Gitu kan ya? Risiko kan memang begitu. Sesuatu yang belum terjadi atau sudah pernah terjadi tapi akan terjadi lagi. Jadi sekali lagi mulai kumpulkan data-data insiden. Mana yang bisa terjadi lagi masukkan dalam peta risiko. Sesudah mendapatkan peta risikonya, kita tentukan indikator. Gitu urutannya ya. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan dalam November-Desember. Ini bagi kita-kita yang apa namanya rumah sakit pendidikan. Yang penelitian, yang pendidikan, sekali lagi bukan lima-limanya, bukan enam-enamnya, bukan. Ini adalah inspirasi yang nanti boleh diadu untuk dijadikan prioritas. Oke, kita masuk ke tantangan berikutnya, apa yang diminta TKRS 5 dan kemudian juga diminta oleh PMKP tentang gimana caranya kita membuat prioritas. Standar kita sudah menuliskan dengan jelas bagaimana cara kita menentukan prioritas. Inilah pertimbangan-pertimbangannya. Seperti tadi, kok bisa gitu yang dipilih adalah pencegahan terlukanya telinga pasien. Yang jelas high volume aja enggak gitu kan ya. Bad performance juga mungkin enggak kalau kejadiannya cuma satu. Bahwa dia menyebabkan ketidakpuasan ya mungkin iya, mudah mengukurnya ya enggak nyari pasien telinganya terluka gitu ya. Ada ketentuan pemerintah, ya semua pemerintah pasti nggak mau ada yang luka gitu ya. Tapi nggak ada yang spesifik tentang itu misalnya ya. Jadi sudah dibuatkan panduannya. Nah, izinkan saya berbagi saja. Ini mungkin bisa menjadi tools modifikasi saya dari apa yang Dokter Aryati pernah buat. Sekali lagi ini sampel. Saya tidak mengatakan teman-teman harus menggunakan ini, tetapi yang saya mau sampaikan adalah punya sebuah metode untuk menentukan prioritas. Jadi bukan prioritasnya tuh tergantung pimpinan. Bersama-sama dengan pimpinan libatkan untuk ini. Ini juga sebuah usaha untuk menghindarkan kita dari cherry picking. Yang disebut cherry picking, cherry kan sangat itu ya, menggoda gitu. Lalu kemudian kita ambil itu. Sebagai contoh tadi, memilih insiden telinga pasien terluka dibandingkan risiko jatuh. Itu contoh cherry picking. Gimana kita bisa ngambil cherry-nya ya tanpa dasar gitu. Oke, ini contoh saja. Oke, saya lanjutkan. Terus kemudian bagaimana caranya kemudian apa namanya indikator prioritas tersebut bisa dipahami. Kita diminta untuk membuat kamus, kita diminta untuk membuat profil dari indikator tersebut. Di PMKP 3 sudah dituliskan dengan jelas bagaimana cara atau isi dari kamus. Namun karena kita punya waktu sampai besok nih Pak Nye, kita punya sampai besok kan enggak ya. Kita cuma punya waktu beberapa menit saja. Jadi minta maaf kalau saya tidak bisa memberikan semuanya pada teman-teman, tetapi saya mau berbagi yang sering jadi masalah. Yang sering jadi masalah itu ada beberapa. Salah. Bentar. Inilah kurang lebih 5 topik yang paling sering jadi masalah. Oleh karenanya, yuk kita mau fokus ke sini. Ini minta maaf ya karena kita ternyata interaksinya harus pakai Q&A. Jadi apa namanya kita boleh nulis sedikit di kolom ini ya. Saya mau mulai dari judul dulu gitu ya. Judul yang baik itu adalah judul yang bisa menggambarkan variabel-variabel yang kita ukur. Jadi menggambarkan numerator dan menggambarkan denominator. Saya pribadi
Gampangnya, guru saya mengatakan gini, ngukur indikator untuk mutu atau kualitas. Ya wajarlah kalau kemudian indikator yang dipilih bentuknya persentase. Oke, jadi kualitatif itu persentase. Itu adalah bentuk indikator yang terbaik. Kenapa nggak angka? Ya bisa aja sih, cuman repotnya kalau angka itu kita nggak bisa ambil kredit. Naik, turun. Kalau jumlah pasiennya naik juga, misalnya nih ya, kejadian jatuh gitu kan, itu kan angka ya. Sekarang 5, tahun depan 10, tahun depannya 12. Ya kalau jumlah pasiennya sama mungkin kelihatan tambah besar. Tapi kalau jumlah pasiennya tambah besar, kan menjadi relatif gitu ya. Itulah yang menyebabkan mengapa saya tidak terlalu suka kalau misalnya indikator itu tidak dalam bentuk yang di luar persentase. Kecuali memang rate, kalau itu memang hitungannya udah baku gitu ya. Baik, sekarang kita main-main sesuatu yang saya udah sering ajak teman-teman main. Tentang indikator kepatuhan waktu visite dokter. Saya tahu bahwa ini adalah INM. Kira-kira kita mengukur apa ya? A, B, atau C? Jadi, jumlah waktu dokter yang melakukan visite, jumlah dokter yang melakukan, atau jumlah dokter yang melakukan visite. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjawab. Betul sekali jawabannya B. Mudah-mudahan memang benar-benar karena mengetahui ini ya, bukan karena upah saya menulis panjang ya. Dulu kan kita suka gitu ya, kalau ujian cari yang jawabannya panjang, biasanya jawabannya panjang tuh benar. Mudah-mudahan bukan karena itu ya, karena memang teman-teman benar. Baik, terima kasih. Definisi operasional, saya senantiasa mengingatkan teman-teman paling gampang, uraikan saja si judul itu. Kalau judulnya tadi tentang kelengkapan pengkajian, ya sudah kelengkapannya itu di apa namanya didefinisikan, yang namanya penilaian ulang itu didefinisikan, risiko jatuh, disebut lengkap kalau gimana gitu ya, sehingga apa namanya benar-benar kita kupas satu persatu supaya lebih jelas. Oke, bagaimana dengan ini? Waktu tanggap operasi seksio sesaria emergency. Definisi operasionalnya sebaiknya mengandung apa? Waktu tunggu operasi, seksio sesaria, atau waktu tanggap operasi dan seksio sesaria emergency? Wih, jawabannya C. Banyak yang menjawab C. Baik kalau gitu. Oke, jadi terlihat di sini ya bahwa apa namanya kita mau tahu tentang dua itu karena judulnya kan itu ya waktu tanggap dan seksualisasi emergency gitu ya. Jadi ya pengennya itu yang didefinisikan. Oke, sekarang kita ke numerator denominator. Seperti yang kita ketahui, numerator adalah pembilangnya, lalu kemudian denominator adalah penyebutnya, lalu kemudian tuliskan formula dalam bentuk formula, gitu ya, supaya lebih mudah dipahami orang. Oke, kalau pencegahan jatuh, ini kira-kira apa ya denominatornya? Semua pasien kah? Pasien rawat inap? Pasien rawat inap ruang biasa? Pasien rawat inap dengan risiko jatuh tinggi. Yang manakah? Jawabannya? Oke, terima kasih banyak. Tapi teman-teman ada yang menjawab yang lain ya. Baik. Salah ya, ketahuan deh. Betul, jawabannya yang D. Pasien rawat inap dengan risiko jatuh tinggi. Karena tidak semua pasien rawat inap itu berisiko jatuh. Gitu ya. Jadi memang yang berisiko jatuh tinggi saja. Baik, kalau ini jawabannya apa? Kepatuhan identifikasi pasien, numeratornya itu A, B, C, atau D? Jumlah pasien, jumlah petugas, atau jumlah pasien yang dilakukan identifikasi atau jumlah petugas? Wah, seneng deh. Kalau gini berarti INM-nya baik nih ya. Tapi masih ada yang menjawab berbeda ya. Ini jawabannya adalah D. Teman-teman, ini sesuatu yang krusial loh.
Kalau kita pemahaman pada kamusnya tidak sama, takutnya yang data yang dikumpulkan berbeda. Mudah-mudahan ya, saya tahu kok Kementerian Kesehatan akan menyelenggarakan lagi sosialisasi INM. Karena ini contoh saja nih bahwa kita masih suka salah ternyata kurang tepat memilih apa namanya memahami tentang kamus dari INM kita. Oke, terima kasih. Nah, ini indikator waktu tunggu rawat jalan pengukurannya dalam apa? Menit, jam, atau persentase? Apa ya ini? Menit, jam, atau persentase? Menit, persentase, menit, jam. Semua jawaban ada, Baik, teman-teman, ini memang saya suka memberikan jebakan Batman. Kalau INM mintanya persentase, meskipun ia dalam definisinya dikatakan tercapai kalau 60 menit, tapi minta maaf indikatornya persentase, bukan menit. Juga bukan 1 jam, meskipun 60 menit sama dengan 1 jam. Gitu ya. Jadi memang pas lah ya kalau misalnya kita memang suka beresiko untuk salah mengartikan kamus. Dan mudah-mudahan kita jadi bisa berempati ya dengan para pengumpul data. Kalau kamus kita kurang jelas, kita bisa salah untuk mengartikan kamus, datanya yang diukur jadi beda. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari pertanyaan-pertanyaan permainan ini. Kemudian soal kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Gampangnya kriteria eksklusi adalah bagian dari inklusi yang dieksklusikan atau yang dikeluarkan, gitu ya. Jadi dia harus menjadi bagian dulu, tapi karena satu lain hal dia dikeluarkan. Contohnya pengkajian awal pasien. Kalau rawat inap kan misalnya 24 jam, betul ya? 1 kali 24 jam pengkajian awal pasien. Apakah ada kriteria eksklusinya? Ada nggak ya? Pengkajian awal 1 kali 24 jam lengkap. Apakah ada eksklusinya? Pengkajian awal pasien 1 kali 24 jam lengkap. Ada eksklusinya nggak ya? Ada, betul sekali. Ada. Contohnya, belum lengkap karena pasiennya pulang paksa. Masa ya, Ibu, mohon maaf, Ibu belum bisa pulang paksa karena saya belum lengkap. Kan nggak bisa. Atau, mohon maaf sekali, dalam 24 jam, betul sekali, beliau berpulang. Apa ya, Ibu jangan berpulang dulu, jangan meninggal dulu, saya belum lengkap. Kan nggak bisa begitu. Nah, jadi dia bagian dari inklusi tetapi dieksklusi. Itu seperti yang Mbak Sulastri tuliskan dengan baik ya. Jadi gampangnya bahwa inklusi itu adalah denominator gitu ya. Jadi itu. Lalu kemudian eksklusi memang boleh dikosongkan gitu ya. Jadi ini bisa menjadi perhatian buat kita semua. Tapi ya itu tuh kita suka salah. Baik, saya coba lagi. Teman-teman, bagaimana dengan ini? Apa inklusinya indikator penundaan operasi elektif? Inklusinya A, B, udah kejawab ya. Maaf ya, keteken. Ini gara-gara mau mindahin ya. Jadi hati-hati, benar-benar ini hanya yang elektif. Jadi bukan semua pasien yang akan operasi karena di dalamnya ada sito. Gitu ya. Jadi buat perhatian untuk kita semuanya. Bentar ya, aku kok kesulitan nih sebentar. Eh, jadi keluar kah share screen-nya, Pak? Enggak ya. Sebentar ya, Enggak minta. Bu, masih masih Ya, masih ya, ya, terlihat ya. kok. Ini aku Ya, mencoba ya. memindahkan. Hah? Nanti jadi mah ketahuan. Oke, bagaimana dengan ini? Apa eksklusinya? Apa eksklusinya untuk yang ini?
Oke. Baik, ada yang bilang ada eksklusinya ya. Teman-teman, terima kasih banyak untuk beberapa teman-teman yang sudah menjawab. Ini tidak ada eksklusinya. Teman-teman, kalau yang B, teman-teman eksklusi, pertama teman-teman berarti kita tidak patuh pada kamus INM. Ini kan INM ya. Di INM bilangnya nggak ada eksklusi. Berarti kita juga nggak boleh mengadakan eksklusi. Kedua, kalau teman-teman mengeksklusi yang ini, kekosongan APD, ini repot banget nih. Repotnya adalah kalau misalnya teman-teman melakukan itu, nanti direktur nggak tahu kalau ada kekosongan APD. Semuanya bagus-bagus aja 100%. Karena yang jadi masalah teman-teman eksklusi. Terus tahu-tahu kan aneh. Terlalu tercapai kok tahu-tahu bilang, Pak, kami minta penambahan APD, Pak, karena kosong, mau minta pembelian APD. Kan jadi aneh. Indikatornya 100% kok. Jadi jangan ya teman-teman, kita capek-capek ngukur indikator, bukan ditujukan untuk seperti itu. Kita mengukur indikator ini untuk mengukur apa yang ada. Bisa karena kekosongan APD, bisa karena hal-hal yang lainnya. Misalnya nih ya, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri di tempat saya, itu ada kelemahan di dua tempat, yaitu teman-teman di dapur sama teman-teman di laundry. Sebabnya apa? Karena dapurnya panas banget. Terus kemudian teman-teman di mana laundry juga panas banget. Coba kalau saya laporkan 100%, nggak akan pernah ada perhatian tentang penyebab panasnya. Kan yang kena teman kita loh. Indikator ini sih begitu aja. Mereka gampang banget heat stroke, gampang banget dehidrasi. Dan kita tahu dehidrasi kronis itu dampak kesehatannya lumayan. Ya, jadi indikator dikreasikan tidak untuk mudah dicapai, tetapi akan membantu kita untuk belajar dari sesuatu itu. Oke, jadi tetap semangat karena kita kerja keras untuk itu. Lalu kemudian tentang sampel, ini juga suka ditanya, gimana sih pakai sampling apa enggak? Saya cuma menawarkan saja ya yang sederhana gitu, meskipun saya tahu mungkin teman-teman ahli statistik semuanya, tapi saya yang tidak ahli ini mengusulkan saja. Kalau misalnya memang populasi kita itu menggunakan elektronik, bentuk elektronik, sebaiknya sudah saja total sampel. Ya, karena kalau pakai elektronik terus masih dipilih-pilih, aduh capek banget pasti itu. Jadi kalau elektronik total sampel, ya. Tapi kalau ternyata meskipun elektroniknya, tapi kayak kayak punya saya gitu ya, saya tuh punyanya elektronik tapi rasa mesin ketik gitu. Jadi tetap aja dia nggak bisa ngedrag gitu. Jadi susah nggak bisa langsung ngerekap. Bisanya milih-milih ya udah kalau seperti itu pakai sampling. Nah, metode sampling banyak, tetapi izinkan saya mencari yang mudah dua saja. Yang paling mudah tentunya yang nomor dua, yaitu apa yang ada gitu ya, apa yang pada saat itu ada. Contohnya pada waktu kita melihat apa namanya cuci tangan, kebersihan tangan. Dokter yang ada di situ ya udah itu yang akan kita sampling gitu kan. Dia itu contoh convenient sampling. Sementara kalau systematic random sampling ya itu diurut gitu ya, diurut satu-satu, kita butuhnya berapa, lalu kemudian setiap kelipatan sekian gitu. Itu yang kita pakai. Nah, sebenarnya di apa namanya PMK nomor 30 tahun 2022 menuliskan dengan jelas tentang jumlah sampel, jumlah apa namanya sampel untuk validasi. Saya misalnya pasiennya tuh di atas 640, misalnya 1000 pasien, maka untuk perhitungan indikator saya 128 sampel. Lalu kemudian dari 128 sampel itu untuk validasi minimal 16 gitu ya, atau 10% dari populasi gitu. Jadi kayaknya sih minimal 16. Kalau pasien saya ternyata 350, maka saya jumlah sampelnya 20%. Dan kalau 20% dari itu, ini cara bacanya. Jadi sebenarnya sudah ada, tapi teman-teman boleh ya memilih metode lain, asalkan ada referensinya. Itu yang diminta oleh standar PMKP. Izinkan saya untuk apa namanya, memotong itu. Nah, sekarang tentang formulir pengumpulan data. Formulir pengumpulan data yang baik mengandung unsur denominator, mengandung unsur definisi dan numerator. Ini contohnya.
Jadi nomor ini adalah denominator. Lalu kemudian ini adalah butir-butir yang ada di definisi operasional. Jangan andalkan daya ingat gitu ya, bahwa bukan cuman kelengkapan ya atau tidak, jangan. Karena itu akan berisiko kalau misalnya menggunakan daya ingat. Lalu bagian yang ini adalah numerator. Inilah yang disebut sebagai proses agregasi gitu ya, seperti yang diminta oleh PMKP 4. Nah, ini sebagai refleksi saja gitu. Saya sudah sering menyampaikan pada teman-teman perjalanan kami menemukan cara memberikan tanda buat numerator ini loh. Ini mau ditulis ya tidak, atau mau ditulis silang sama conteng, atau mau ditulis 1 sama 0. Izinkan saya untuk mengusulkan pada teman-teman bentuknya 1 0 aja. Karena kalau ya tidak sama centang sama apa namanya cross gitu ya, silang, itu repotnya teman-teman masih harus mengubahnya menjadi angka kalau kita mau menghitung totalnya kan. Jadi daripada kerja 2 3 4 5 kali, mendingan pakai aja yang sebelah kanan. Baik sekali kalau misalnya formulir itu ada panduannya, misalnya kolom 1 diisi apa dan sebagainya, maka mudah-mudahan apa namanya bisa ini ya, bisa lebih baik di sana. Oke, oke. Baik, sekarang PMKP 4 sampai 5 tentang analisis dan validasi data indikator. Jadi kita tahu di sini di Starkes sudah menentukan dengan baik kapan saja apa namanya eh, data itu harus divalidasi gitu ya. Jadi semua yang serba baru dipublikasikan, ada cara pengumpulan yang baru, capaian datanya too good to be true atau too bad to be true, sumber datanya berubah, subjeknya berubah, itu sangat besar kemungkinannya untuk harus validasi. Jadi tinggal kita tetapkan, kita buat regulasinya gitu, kapan harus divalidasi. Ada banyak cara, tetapi saya mungkin mengusulkan yang B untuk teman-teman pakai. Sesuaian. Buat SPO atau panduan untuk melakukan validasi tentang gimana caranya urutan-urutannya gitu sehingga kita semua bisa melakukan validasi itu dengan baik gitu ya. Perhitungan sampelnya seperti yang tadi saya sudah sampaikan untuk validasi, gimana cara menghitung akurasinya sehingga angka 90% itu bisa tercapai. Jadi ini semua perlu kita buat dalam bentuk aturan yang mudah untuk dipahami oleh semua. Dan kita mengatakan bahwa sesuai atau dianggap valid bila kesesuaiannya lebih sama dengan 90%. Jika terjadi ketidaksesuaian, apa yang harus dilakukan juga teman-teman tuliskan dalam bentuk regulasi. Ini sekali lagi contoh saja sebuah apa namanya sampel tentang formulir validasi sehingga nanti bisa kita tunjukkan bukti validasinya. Tentang analisis, kita tahu bahwa analisis indikator itu harus bisa dibandingkan. Nah, silahkan untuk memilih pada waktu menetapkan target, apakah kita mau membandingkannya dengan referensi. Misalnya referensi termasuk hasil pengukuran INM di tingkat nasional. Jadi kita dibandingkan dengan apa namanya nasional. Atau oleh Dinas Kesehatan kita dibandingkan antar rumah sakit di satu provinsi atau dibandingkan dengan satu rumah sakit di satu kabupaten gitu misalnya dan seterusnya. Jadi yang jelas kita punya pembanding. Kalau memang indikator tersebut tidak ada bandingannya, maka dipersilahkan untuk membandingkan waktu ke waktu dengan data yang ada di internal. Kita sudah sampai di agregasi data, kita kemudian melakukan reagregasi data. Reagregasi data artinya dikumpulkan, misalnya berdasarkan waktu Januari, Februari, Maret, April, Mei, gitu ya. Lalu kemudian waktu ngumpulin kan Januari aja, waktu ngumpulin Februari aja, waktu ngumpulin Maret aja. Sekarang kalau reagregasi data tuh bisa dikumpulkan apa namanya menjadi 1 tahun, data triwulan, data semester dan seterusnya. Oke, ini contohnya cara kita membuat perhitungan ya. Dulu kan seringnya seperti ini ya, kalau kita melakukan reagregasi, kita jumlahkan apa namanya persentasenya, lalu kemudian kita bagi 4 sehingga rata-ratanya 22%. Lalu kemudian yang paling bagus sebaiknya total numerator dibagi total denominator sehingga kita bisa dapat rata-ratanya berbeda. Kalau dengan model seperti ini kita bisa kehilangan belasan ya.
bisa kehilangan belasan persen tanpa kita bisa menjelaskan itu sebabnya kenapa. Jadi memang penting sekali kalau kita meminta pada waktu pengumpulan data tuh ada numeratornya, ada denominatornya. Jadi jangan cuman melaporkan persentasenya. Karena kita tahu bahwa 100 dari 500 dengan 1 dari 5 persentasenya sama. Tapi kekuatan dari nilai indikator tersebut bisa berbeda gitu ya. Jadi desain formulir pengumpulan data kita pun untuk reagregasi juga baiknya ada numerator denominatornya. Jangan lupa juga untuk menampilkan kira-kira kendalanya apa sehingga kalau terjadi kondisi tidak tercapai kita tahu alasannya apa. Ini contoh saja. Oke, nah sekarang untuk proses analisis kami di RSCM biasanya membuat seperti ini gitu ya. Jadi kita menampilkan kalau datanya itu perbandingan waktu ke waktu, misalnya Januari Februari itu kita pakai grafik garis. Kalau kemudian kita mau membandingkan antar unit gitu ya, misalnya ruang rawat A, B, C, kita menggunakan apa namanya grafik batang. Atau kalau mau melihat proporsi kita menggunakan pie chart gitu ya. Ini contohnya waktu ke waktu kita pakai apa namanya grafik garis. Di sini ada numerator denominatornya sehingga kita bisa lihat kekuatannya gitu ya dan capaiannya itu berapa persen. Ini grafik batang ketika kita bandingkan antara perawat, dokter. Jadi tadi saya bilang ya, di SKP 5 bisa dipilih nih antara koasisten sama mahasiswa misalnya karena itu yang nilainya paling belum bagus gitu ya. Di sini dalam bentuk tabel untuk membandingkan momennya misalnya. Lalu kemudian kita benchmark apa namanya dengan rumah sakit lain sehingga kita tahu posisi kita ada di mana. Kapan kita menggunakan rata-rata, kapan kita menggunakan media, nanti mungkin teman-teman bisa membaca sendiri. Di sini juga saya mau menampilkan kalau kita pakai garis tren, tapi syaratnya harus minimal 4 titik. Jadi kalau triwulan 1 bisa jadi kita belum bisa menampilkan garis tren karena masih 3 titik. Kita juga baik untuk membuat grafik itu dari angka 0, sehingga grafik itu akan jauh lebih pas gitu ya besarannya dibandingkan kalau kemudian dipotong. Kita juga tentukan kira-kira konten minimal gitu ya yang harus ada di dalam grafik kita sehingga akan mudah untuk dikelola oleh unit-unit lainnya. Sekali lagi saya menyampaikan hal ini supaya bukan komite mutu yang mengerjakan buat semua unit ya. Memang unit mengerjakan punya dirinya sendiri. Ini grafik batang berdasarkan klaster sehingga kita bisa lihat gitu ya unit-unit mana yang perlu mendapatkan perhatian. Untuk teman-teman yang sudah sangat biasa dengan model statistik, maka dipersilahkan untuk menggunakan run chart, control chart, atau Pareto chart gitu ya. Boleh banget gitu untuk menggunakan itu. Saya berikan contoh-contoh saja analisis atau laporan, tetapi tidak kemudian untuk digunakan, apa namanya, tidak kita bahas di sini. Ini contoh yang kami punya di RSCM tentang waktu tunggu rawat jalan atau BPRJ TPP 120 menit. Kita menggunakan model lean management sehingga melihat alur satu persatu. Sesudah itu ini capaian kami terlihat sekali bahwa capaiannya belum begitu bagus tapi memang menunjukkan peningkatan. Ini loh contoh dampak primer dan dampak sekunder. Ya. Dampak primer adalah ketika kita bisa membandingkan upaya-upaya yang kita lakukan gitu ya sehingga kita bisa memantau kondisinya tuh seperti apa. Nah, saya ini seperti biasa teman-teman menggunakan rata-rata, min, median gitu ya, seperti biasa. Tapi saya mau menampilkan ini nih. Kalau lihat rata-ratanya dengan patokan 120 menit gitu ya, misalnya, kok rasanya RSCM baik-baik aja. Lihat mediannya juga baik-baik aja. Tapi coba lihat yang maksimal. Teman-teman inilah contoh ya. Yang maksimal ini adalah cikal bakal netizen yang terhormat. Karena dia harus menunggu berapa menit nih? Dia bisa seharian nih, 486 berarti kalau dibagi 120 atau dibagi 60, berapa jam tuh dia harus nunggu di RSCM, itu contohnya. Jadi ini memberikan gambaran bahwa data maksimal itu merupakan data yang sangat penting. Ini upaya kami untuk menganalisis karena kami pengen tahu gitu di titik mana sih yang biasanya memperlama gitu. Apakah di pendaftaran, apakah di perawat, ataukah jarak antara perawat dengan dokter, ataukah di dokter, ataukah di mana nih yang lambat gitu. Sehingga kita bisa mengupayakan perbaikan. Ini contohnya teman-teman untuk menampilkan dampak primer
Ketika melakukan sesuatu terus angkanya naik apa enggak, turun lagi berarti ada sesuatu dan sebagainya. Sehingga kita dengan mudah bisa menampilkan dampak primer tersebut. Ini usaha kami untuk memetakan satu persatu untuk bisa menggambarkan bahwa oh ada perlambatan nih di titik-titik tertentu sehingga kita bisa perbaiki. Ya, ini contohnya perlambatannya tuh terjadi karena apa? Karena ini kan tentang ke waktu ya, jadi mau nggak mau kita cari yang menyebabkan perlambatan. Lalu kemudian kita susun rekomendasinya. Di sini juga kami menyusun rekomendasi berdasarkan direktorat. Direktorat untuk IT tinggal baca yang punya IT. Untuk misalnya apa namanya informasi pasien di direktorat medis apa namanya juga ada di sana. Sama nih, jadi yang gampang-gampang apa namanya kita letakkan di sana. SDM, pengembangan juga begitu, gitu ya. Jadi rekomendasinya dengan timeline sehingga mereka bisa menjalankan proses rekomendasi kita. PMKP 67 ini sebenarnya tentang PDSA. PDSA fokusnya pada redesign sistem gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwa PDSA sekarang ada fokus PDSA. Fokus itu dalam rangka untuk mencari akar masalah dengan baik. Izinkan saya untuk enggak panjang lebar di sana. Ini format PDSA yang kami miliki. Ini sekali lagi sampel saja. Kalau mau di breakdown di yang mau di PDSA-kan itu perbaikan apa sih, inovasi apa sih yang mau dilakukan di sana gitu. Di plan kita menggambarkan alasannya apa gitu kok memilih apa namanya topik masalah ini, apa yang direncanakan secara garis besar dan kira-kira harapannya apa gitu sehingga targetnya bisa diukur. Sebagai contoh seperti ini cara kami menuliskan apa yang ada di plan. Jadi terlihat gitu bahwa before-nya tuh seperti apa kelihatan. Nanti kita bandingkan dengan after-nya setelah intervensi itu dijalankan. Lalu kemudian ini saya merencanakan akan melakukan apa, mengharapkan hasilnya dari 55,9 menjadi 100%. Kita tahu bahwa PDSA itu memang tidak boleh tahu lama gitu ya, maksimal 3 bulan gitu. Apa namanya upaya perbaikan tersebut diujikan. Di Do kita bicara tentang langkah-langkah apa yang mau dilakukan dan di sini dirincikan dengan 5W 1H gitu. Sehingga di sini nomor 1 sampai 8 semuanya didata 5W 1H tersebut dan kita bisa lihat di sini bahwa langkah-langkah ini nantinya kalau berhasil akan langsung bisa kita copy paste menjadi SOP. Enak kan ya, kerjanya nggak usah 2, 3, 4, 5 kali gitu. Karena jadi PDSA saja nggak pernah jadi SOP juga nggak akan melakukan, tidak mengubah banyak. Lalu studinya juga disampaikan apa yang bisa kita pelajari dari sini. Ini contohnya berhasil atau nggak berhasil. Seperti tadi kan, targetnya sebenarnya 100%. Tapi kita bisa lihat di sini capaiannya ternyata tidak nyampe 100%. Gitu kan ya. Dan kemudian apa yang bisa kita pelajari mengapa tidak 100%. Lalu kemudian di bagian X, jadi mau diapain nih? Dianggap selesai, mau dilakukan perbaikan dan dilanjutkan lagi atau mau seperti apa? Jadi ini contohnya kita masuk ke siklus kedua gitu ya. Lalu kemudian ditandatangani oleh kepala unit maupun komite mutu yang melakukan review. Di PMKP 7 bicara tentang PPK dan CP. Jadi kita tahu bahwa PPK CP disusun berdasarkan A sampai G gitu ya. Jadi kita bisa pilih gitu apa yang kira-kira mau kita jadikan PPK atau CP. Kurang lebih kita menggunakan PPK kalau memang nggak ada CP-nya, karena kita tahu CP kan punya syarat yang ketat ya, bahwa dia harus simple dan predictable gitu hasilnya. Sehingga mungkin saja tidak bisa semua penyakit kita jadikan CP. Tapi untuk CP, seperti ini kurang lebih indikator yang bisa kita pilih, indikator proses atau indikator outcome. Lalu kemudian perlakukan sama terhadap indikator gitu ya, seperti perlakuannya menjadi sama bahwa harus ada kamus indikator CP, formulir pengumpulan datanya, bukti analisis sampai PDSA. Nah, ini kami biasanya berdasarkan hasil pembelajaran kami juga punya audit klinik pra dan pasca. Jadi kita buat audit ini contoh saja audit klinisnya sebelum CP dan sesudah CP. Jadi kita bandingkan karena CP harus membuat perbaikan dan CP ditujukan terutama untuk efisiensi.
Nah, jadi evaluasi kita pada CP tercapai atau tidak tercapai, akar masalahnya apa, rekomendasi tindak lanjutnya apa, varian positif yang mungkin muncul, varian negatifnya, efisiensi primer tuh apapun selain uang, efisiensi sekunder terkait dengan uang, gitu ya. Dan sebaiknya memang ditampilkan dalam bentuk perbandingan before dan after, karena sekali lagi memang tujuan CP adalah untuk efisiensi. Kita ke PMKP 8 sampai 9 di sini tentang pelaporan. Jadi sekali lagi menyampaikan tentang definisi dari jenis-jenis insiden. Kalau bagus sekali kalau teman-teman bisa menyampaikan contoh-contohnya. Mengapa itu penting? Karena riset mengatakan pelaporan insiden rendah itu nomor satu disebabkan karena ketidaktahuan. Juga nggak tahu, maksudnya bukan cuma nggak tahu KPC, KTC, atau bukan cuma itu, tetapi juga karena nggak tahu kayak gini tuh insiden apa bukan gitu. Sehingga contoh-contoh tentu saja akan sangat baik. Nah, contoh-contoh ini bisa diambil dari laporan insiden sehingga supaya rasanya lebih dekat ya dengan mereka semua. Ini tentang Sentinel gitu, bahwa dulu Sentinel cuma kematian ya, sekarang Sentinel ada cedera baik permanen maupun yang sementara. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita kaitkan di sini yang terkait dengan kejadian-kejadian Sentinel. Siapa saja yang kira-kira harus atau boleh melaporkan juga kita rumuskan di dalam regulasi tentang pelaporan. Kalau saya boleh berbagi apa namanya tips dan trik gitu ya tentang bagaimana cara kami mengelola laporan insiden. Kami membuat unit wajib. Jadi mereka yang bekerja di populasi khusus dan rentan itu jelas sekali bahwa mereka akan sangat besar risikonya untuk terjadi insiden. Jadi unit-unit yang ada di A sampai U ini merupakan unit wajib lapor gitu. Itu pengalaman kami. Supaya kita bisa mendapatkan masukan-masukan dari mereka. Jadi ini kami tentukan nih unit-unit kerja yang harus melaporkan gitu ya insiden. Ini contoh saja. Ini PMKP 9 tentang insiden-insiden yang wajib untuk kita pantau, terlebih kalau kemudian ada peningkatan. Di sini dokter, Bapak, dan Ibu sekalian bisa lihat ya bahwa kami memetakan siapa PIC-nya. Dan terlihat di sini bahwa sebagian besar memang dilakukan kolaboratif gitu ya. Yang PMKP kebetulan cuman yang terkait dengan apa namanya rekam medis. Yang lainnya dikelola oleh masing-masing gitu ya, masing-masing PIC-nya. Sehingga kalau mau lihat tentang reaksi transfusi itu adanya di teman-teman transfusi darah gitu. Meso yang menjelaskan teman-teman dari farmasi. Jadi bukan KMKP semuanya tuh tidak gitu ya. Mereka lah ahli-ahli untuk mengelola insiden-insiden ini. Tolong untuk dibuatkan apa namanya skema pelaporan tentang kapan harus melaporkannya, sistem gradingnya gitu ya, biru, kuning, hijau, dan sebagainya. Lalu kemudian investigasi sederhana dengan waktunya, itulah yang dimintakan RCA maksimal berapa hari, itu semua dituliskan di sana. Demikian juga dengan Sentinel, dimintakannya kan segera gitu ya, tapi RCA-nya tetap 45 hari. Oke. PMKP 10 terkait dengan evaluasi budaya keselamatan pasien, apa namanya kita memiliki survei budaya keselamatan pasien. Ini data yang kami punya di RSCM gitu ya, menunjukkan saja kepada teman-teman sekalian bahwa nggak ada budaya keselamatan pasien itu yang sekali akan terus bagus gitu, nggak ada. Ada kemungkinan kita untuk naik dan turun gitu. Kita tahu bahwa dimensi budaya keselamatan pasien itu ada 12 dulu. Sekarang kalau mengikuti regulasi ada 10. Jadi ini contoh bagaimana kami menampilkan laporannya sehingga kita bisa lihat mana yang naik, mana yang turun gitu ya. Dan yang paling sering merah nih contohnya soal staffing tentang pegawai ya, jumlah pegawai dan sebagainya. Sehingga kita bisa lihat hasil itu dengan baik. PMKP 11 tentang manajemen risiko, di sana ada berbagai macam hal yang harus kita lakukan, mulai dari membuat daftar risiko sampai redesign dalam bentuk FMIE, dan kemudian di TKRS 14 ini semua akan dijadikan satu menjadi sebuah sistem manajemen risiko. Nah, kalau sistem manajemen risiko, maka terlihat bahwa teman kita bukan cuman kita sendiri, gitu ya. Makanya tadi format sistem manajemen risiko timnya tuh harus jelas.
Teman-teman SPI misalnya, mereka mungkin akan bertanggung jawab untuk jenis insiden yang terkait dengan fraud dan seterusnya. Inilah skema yang seyogianya harus ada di dalam regulasi tentang pengelolaan risiko. Dan yang paling penting tentunya proses yang di dalam ini ya, asesmen risiko. Jadi di sini akan bicara tentang sumber datanya bisa dari mana aja. Ini kurang lebih isi dari peta risiko tersebut gitu ya. Isinya harus terdiri dari apa aja. Ada tentang sikap risiko, ada tentang upaya redesign nanti dengan FMIA misalnya. Yang baru adalah adanya kategori apa namanya? Risiko klinis dan risiko non klinis gitu. Tapi untuk masing-masing jenis kategori sebenarnya bisa masuk, klinis bisa, non klinis bisa. Ini strategi yang tadi saya sampaikan, aspek legal dan fraud mungkin saja dikelola oleh SPI. Tolong dibuatkan definisinya dari risiko-risiko itu gitu ya sehingga mereka mudah mengikuti. Jadi risiko legal itu apa, risiko fraud itu apa, risiko kebijakan itu apa. Berikan lagi contoh-contohnya sehingga teman-teman kita bisa tahu gitu gimana sih cara menulis risiko di dalam peta risiko. Minta maaf untuk tidak menyampaikan peta risiko seperti apa, tapi kurang lebih inilah proses untuk identifikasi. Sesudah itu kita monitor risiko dengan laporan insiden, audit klinis, ronde manajemen, ronde keselamatan, dan sebagainya. Dan proses komunikasi tentunya kita tunjukkan gitu, misalnya pada waktu wawancara dengan para leader gitu ya. Apakah para leader kita tahu ya tentang risiko terbesar yang ada di rumah sakit gitu. Saya sangat menghargai pimpinan-pimpinan rumah sakit yang menyediakan waktu untuk membaca dan membahas peta risiko ya. Karena berarti beliau memang peduli betul terhadap sesuatu yang proaktif, bukan reaktif. Lalu kemudian beliau tentunya akan berpartisipasi dalam penyediaan sumber daya sehingga bisa kemudian diupayakan. Yang terakhir adalah tentang FMIA. Saya mau menyampaikan saja bahwa FMIA itu hanya kita selenggarakan untuk yang membutuhkan redesign. Untuk yang tidak membutuhkan redesign seperti sumber daya, SPO dan sebagainya, maka tidak perlu apa namanya ada FMIA di dalamnya, gitu ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, isi kurang lebih menu, mungkin terasa jadi banyak, tapi saya yakin teman-teman akan belajar per kategorinya. Namun demikian kurang lebih nanti boleh dibaca-baca lagi secara perlahan, minta maaf menjadi cepat sekali karena waktu yang ada gitu yang terbatas, tapi mudah-mudahan bisa kita gunakan bersama untuk menyiapkan diri. Terima kasih banyak saya kembalikan. Ya, terima kasih dok. Cukup menarik sekali nih. Mudah-mudahan Bapak Ibu peserta masih tetap antusias. Izin dok, ini banyak yang raise hand dok. Saya akan Yes. coba Dokter Widya Stuti. Silakan Dokter Widya Stuti kalau mendengar suara saya. Dokter Widya Stuti, Dokter Widya Stuti bisa mendengar suara saya? Atau dokter dari Rumah Sakit Melinda, dari Rumah Sakit Melinda bisa mendengar suara saya? Atau dari rumah RSUD Dr. Sutomo Surabaya? Silahkan. Ya, Ya, selamat sore Dokter Hervita. selamat sore. Selamat Silahkan dok. sore. Silahkan. Ya, saya dari Komite Mutu Dokter Slomodo. Kebetulan kami akhir bulan nanti akreditasi, jadi J. ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yang pertama tentang indikator mutu prioritas. Eh, Tolong koreksi apakah pemikiran kami sudah benar nggak dok? Jadi kami harus memilih dari 10 layanan prioritas yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan itu, kami pilih yang sesuai dengan layanan unggulan rumah sakit kami seperti apa, kemudian kami prioritaskan gitu nggak dok ya, untuk kemudian kami breakdown menjadi IMP rumah sakit gitu nggak dok? Mhm. Gitu. Ya memang Betul kalau yang untuk layanan unggulan, J, yang layanan prioritas sebenarnya bukan bukan hanya unggulan. Sekarang mungkin perlu definisi yang sama dulu sebenarnya tentang unggulan itu apa sebenarnya, J, supaya kita sama nih pemikirannya. Tapi yang jelas yang dimintakan kalau berdasarkan PMKP adalah layanan prioritas, tidak Oh identik gitu, dengan gitu. unggulan sebenarnya, J. Oh iya, iya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah nanti setelah prioritas tersebut, apakah nanti
harus linear nggak dok? Contoh kami layanan unggulannya, layanan prioritasnya adalah pelayanan kanker. Kemudian kami pilih diagnosanya adalah si amami. Apakah itu akan nanti linear dengan semua indikator mutu prioritas yang lain ya dok? Jadi mulai dari menrisnya, kemudian perbaikan sistemnya, SKP-nya, kami harus fokus ke layanan kemoterapi untuk si amami. Gitu nggak dok? Kita mengubah, Jay. Itu memang aliran yang lama begitu. Kita Oh gitu. netapkan satu, lalu kemudian semuanya SKP-nya diarahkan ke situ, Menrisnya diarahkan ke situ. Ini enggak, Oh gitu ya. gitu, Jadi gitu dok. khusus yang untuk Oke. layanan CA ya hanya untuk yang pelayanan klinis prioritas saja. Oh gitu. Yang lainnya Siap, gitu dok. termasuk hospital wide, gitu, Jay. Oke. Karena Oke. kan rumah Pertanyaan sakit kedua. kita bukan pelayanan kanker, Oke, gitu iya kan? dok. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang bukti laporan terintegrasi, dok. Kami masih bingung, kira-kira itu bentuk buktinya itu kami bentuk laporan tersendiri ataukah kami masukkan dalam laporan indikator mutu kami atau laporan IKP kami ya, dok? Laporan terintegrasi itu kan menjawab program mutu, Jay. Iya. Jadi apa yang ada di program mutu, misalnya di program mutu ada CP, di program mutu ada INM, di program mutu ada laporan insiden. Nah, itu yang kemudian diintegrasikan menjadi satu. Tetapi kita bisa mengangkat juga contoh-contoh gitu bahwa indikator tertentu merupakan inspirasi dari pengumpulan data yang mana gitu. Tapi yang disebut terintegrasi adalah bahwa kita menjawab apa yang kita tuliskan di program mutu. Jadi kami masukkan dalam laporan analisis kami, enggak apa-apa nggak, dok? Jadi nanti saat Tidak surveyor apa-apa. bertanya, kami bisa tunjukkan. Ini bukti salah Oke. satu laporan integrasi kami seperti ini, gitu nggak, dok? Ya. Oke. Yang terakhir dok, tentang yang tadi tambahan fraud dan legal. Nah kami ini belum memasukkan itu dok. Kira-kira kalau kami reakreditasi nanti bulan Desember ini, kami boleh memasukkannya tahun 2026 ya dok? Atau harus kami tambahkan sekarang ya dok? Kalau menurut standar ini nggak enaknya tuh begitu ya Mbak. Dari standar akreditasi sih sebenarnya masih bicara tentang 5 kategori. Tetapi Oke. nggak enaknya karena sekarang manajemen risiko punya regulasi. Kita punya regulasi terkait manajemen risiko kan. Dan kemudian manajemen risiko yang dari kementerian itu memintakan untuk ada kategori yang lain gitu. Tidak apa-apa. Buat saya mungkin tidak berbentuk satu kategori baku, tetapi monggo dicari Mbak. Misalnya di finansial ada nggak ya yang bahasanya terkait dengan fraud? Oke, ada dok, kebetulan ada. Berarti itu nanti kami Oke, di bagian apa itu namanya? disampaikan Kami saja. masukkan gitu. Oh gitu, oke, oke, siap. Makasih dok. Bisa, Mi. Ya, terima kasih. Ini masih ada lagi dari Dokter Widya Stuti tadi bisa mendengar suara saya dok, Dokter Widya Stuti, atau dari Rumah Sakit Melinda. Oke, atau dari Rumah Sakit Siloam Kupang. Silakan. Terima kasih dok untuk kesempatan Ya, bertanya. silakan. Dampak dampak sekunder dari sebuah indikator itu seperti apa ya dok? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua terkait PMKP 7 EPC itu tentang rumah sakit melakukan audit klinis dan audit medis. Itu izin tanya dok, audit klinis dan audit medis itu seperti apa dan poin-poin apa saja yang bisa kita jelaskan? Maksudnya bisa kita jelaskan saat melakukan audit medis dan audit klinis dan pelaporannya itu seperti apa? Terima kasih dok. Baik. Saya langsung saja, Nje. Terima kasih banyak untuk Ya, dok, pertanyaannya. silakan. Dok. Yang pertama tadi pertanyaannya tentang dampak sekunder. Dampak primer sekali lagi adalah dampak yang ditunjukkan setelah sesuatu perbaikan gitu ya. Jadi PDSA terus kemudian ada perbaikan atau ada perubahan atau tidak. Dampak sekunder berhubungan dengan efisiensi. Gitu. Nah, jadi apakah upaya tersebut menghasilkan efisiensi atau tidak? Tadi sekilas saya sudah menyampaikan bahwa yang namanya efisiensi ada dua, yaitu efisiensi yang berhubungan dengan misalnya percepatan waktu, birokrasi yang jadi lebih pendek, gitu. Tadinya 9 titik menjadi cuma 3 titik, atau jumlah orang yang terlibat menjadi lebih sedikit, itu contoh efisiensi primer. Sementara yang kedua adalah efisiensi sekunder. Sekunder itu uang. Saya memberikan contoh misalnya waktu kita berpindah dari rekam medis kertas menjadi rekam medis elektronik.
Kita tahu bahwa ada penghematan tenaga, ya kan? Tadinya kan ada orang yang mencari rekam medis, harus ada orang yang mengantarkan rekam medis, sekarang nggak perlu itu. Itu contoh efisiensi primer. Efisiensi sekunder sebenarnya harapannya lebih efisien karena udah nggak nyetak lagi dan sebagainya. Tapi belum tentu ya. Saya tahu sekali bahwa aplikasi bisa sangat mahal. Sehingga ternyata pas dibandingkan ternyata tidak apa namanya tidak apple to apple gitu. Sehingga tetap lebih mahal. Itu contoh dampak sekunder. Pertanyaan yang kedua tentang audit. Kalau misalnya bisa apa namanya bisa buat CP, maka pakai CP. Kalau tidak bisa pakai CP, maka pakai PPK. Audit klinis atau audit medik itu berbasis panduan. Kurang lebih indikatornya sama gitu ya, terutama pada kesesuaian. Apakah sesuai dengan PPK atau tidak? Misalnya terkait dengan apa namanya penegakan diagnosisnya gitu. Tentang pemeriksaan penunjangnya laboratorium dan radiologinya sesuai PPK atau tidak. Lalu kemudian pemberian obatnya sesuai PPK atau tidak gitu. Seperti itu kurang lebih gambaran audit medis atau audit klinis gitu. Jadi bentuknya hampir mirip sebenarnya dengan CP pelaporannya, masalah kesesuaian. Length of stay juga begitu. Kita bisa katakan bahwa di PPK bisa membuat perkiraan lama rawat misalnya. Meskipun tidak harus. Nah, jadi boleh saja itu dijadikan pembanding, tapi fokusnya lebih pada kepatuhan untuk mengurangi variasi. Jadi varian pun juga dibahas tuh pada waktu melakukan audit. Itu dulu barangkali, ya. Makasih. Terima kasih dok. Berarti kita melihat dari apa yang tertera di PPK, lalu kita sesuaikan. Jika misalnya alosnya tidak sesuai, itu yang diaudit. Mengapa? Apa yang menyebabkan sampai alosnya tidak sesuai? Seperti itu kah dok? Bukan. Jadi alasan untuk melakukan audit banyak. Misalnya kematian pun bisa tuh memunculkan audit, gitu ya. Lalu kemudian yang kedua betul, ketidaksesuaian. Misalnya ada laporan dari teman-teman radiologi adanya permintaan pemeriksaan yang berlebihan. Boleh tuh tim melakukan audit. Nggak usah itu, kita selalu over pagu. Boleh tuh melakukan audit. Gitu. Jadi alasan untuk melakukan audit itu bisa banyak. Mulai dari morbiditas, mortalitas, masalah klaim, lalu kemudian apa namanya terkait dengan pemeriksaan yang tidak baik, insiden, banyak sekali alasan untuk melakukan audit gitu. Baik dok, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini cukup menarik dok. Ada pertanyaan di Q&A juga nih dok. Eh, Assalamualaikum. Izin jika terjadi IKP yang disebabkan oleh SPO yang belum ada atau keterbatasan tenaga, apakah bentuk teguran atau pembelajaran bagi karyawannya? Bagaimana bentuk justice kulturnya dok? Gimana tadi? Mohon maaf kok nggak. Oh ini ya. Baik, IKP yang Ya, yang disebabkan oleh SPO terakhir. yang belum ada. Oke. Ya, Atau keterbatasan tenaga. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin bukan justice culture ya, tapi just culture. Jadi karena budaya keselamatan pasien yang mau kita sasarkan ya. Jadi setuju sekali bahwa yang utama kan pembelajaran. Tetap kita akan evaluasi. Nurse-nurse tuh mudah-mudahan nggak usah sedih ya. 5 besar risiko terbesar dunia 5 sampai 10 tahun ke depan adalah tidak adanya regulasi atau prosedur atau SPO. Itu risiko 5 besar di dunia. Jadi banyak sekali layanan kita yang memang tidak punya SPO. Sehingga ini akan muncul nih dari pembelajaran. Jadi ketika sesuatu terjadi, saya tidak tahu bahwa harus dilakukan seperti itu. Mengapa? Karena belum pernah tahu ada apa namanya SPO yang seperti itu. Ya sudah, itu pembelajaran buat semua. Nggak ada yang perlu disalahkan dalam hal ini kan. Tidak adanya SPO itu menandakan sistem loh. Itu adalah sistem bukan orang. Bukan berarti kalau sesuatu tidak ada SPO-nya maka salahnya kepala unit atau kepala ruangan, tidak. Itu sistem. Apakah kita memang apa namanya punya gitu sebuah metode untuk menjamin bahwa sistem itu ada atau tidak? Kalau teman-teman tadi perhatikan ketika saya menunjukkan contoh melakukan identifikasi proses bisnis gitu ya.
Kan akreditasi bilang nggak boleh tuh pakai biasanya gitu. Tapi kenyataannya kan itu masih kita lakukan. Ini contohnya ya. Model ini membantu saya pada akhirnya seperti bikin checklist. Ini udah ada SPO-nya belum? Ini udah ada SPO-nya. Ini saya kumpulkan dari yang mereka katakan selama ini mereka lakukan. Ternyata dari sini yang ini belum ada SPO-nya, yang ini belum ada, yang itu belum ada. Gitu. Jadi memang banyak sekali yang tidak ada SPO-nya. Kalau keterbatasan tenaga juga sama seperti itu, gitu ya. Banyak hal yang kita bisa pelajari. Ada apa kok tenaganya terbatas? Misalnya jawabannya adalah karena ada yang resign dan belum ada pengganti. Ada apa kok keterbatasan tenaga? Karena belum pernah ada pengajuan. Kenapa belum ada pengajuan? Karena yang mengajukan belum pernah mendapatkan edukasi tentang teknis pengajuan. Banyak faktor yang bisa kita pelajari. Sehingga jalan keluarnya bukan menghukum seseorang, tapi oh ya sudah kalau gitu berarti kita akan kumpulkan untuk belajar apa namanya tentang menghitung beban kerja, belajar tentang alur pengajuan tenaga. Teman-teman di SDM juga menjadi tidak tenang-tenang saja karena mereka juga harus membuat alur tentang kapan direspons gitu ya. Sesudah ada permintaan tuh responsnya mau berapa lama sehingga nggak berlarut-larut gitu. Nah, itu contohnya. Jadi, saya kadang-kadang berpikir kalau melihat contoh seperti tadi ya, yang disalahin tuh siapa sih ya? Jadi nggak bisa menunjuk ke satu orang gitu. Sehingga pada akhirnya kita belajar bahwa ini memang sistem yang mau lebih didewasakan. Itu sih saran saya. Terima kasih. Ya, dok. Ya, masih cukup banyak sekali ini, dok. Yang pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti izin akan dikompilasi oleh teman-teman panitia dan disampaikan Oke. dokter. Mungkin nanti kita jawab secara tertulis di apa di link. Dok, izin Yes. ini mengingat waktunya sudah cukup sore, dok. Betul. Saya yakin teman-teman di Indonesia Timur dan di Indonesia Tengah sudah cukup sore sekali, gitu kan. Mungkin kita akhiri sampai di sini, dok ya, sesi kali Iya. ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa ketemu lagi, dok. Kita bisa sharing lagi dengan teman-teman di seluruh Indonesia. Baik, kita beri applause pada narasumber kita sekali lagi, Bapak Ibu sekalian. Izin, dok, mungkin ada closing statement, dok, mau disampaikan? Baik, terima kasih banyak teman-teman. Tetap semangat untuk menjalankan ini semua. Mungkin ada beberapa hal yang kita tidak pernah, karena memang ya standar akreditasi membantu kita untuk mengetahui apa yang harus disiapkan. Mungkin secara mendetil how-nya tidak sepenuhnya kita bisa pahami. Begitu banyak hal yang memang perlu kita lakukan untuk melatih kemampuan kita, sehingga nanti bisa kita transferkan kepada yang lain. Namun demikian, memiliki kapasitas terkait mutu dan keselamatan itu akan bisa menyelamatkan kerja banyak orang supaya efektif dan efisien. Selamat bertugas dan tetap semangat, Siap. Ya, teman-teman. ya, terima kasih dokter atas waktunya di tengah kesibukannya masih menyempatkan untuk bisa bergabung bersama kami. Baik,